Oke, mari kita mulai dengan katekesi ya. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Salve de fratres te iterum fidere Patris allegro, veritas liberabit vos. Veritas liberabit vos. Bangkit, lihat dan pahami, kebenaran itu bukan milik kita. Kitalah yang harus kembali. Kali ini kita bicara tentang Inkuisisi Protestan. Malah setiap kali dengar tentang Inkuisisi Katolik. Supaya orang jangan sibuk lihat saja Katolik, mari juga kita balik melihat Inkuisisi Protestan. Siapa bilang Inkuisisi Protestan tidak ada? Oke? Kita beri judul katekesinya lebih smooth ya. Jangan terlalu kasar. Mari, saya mengajak kita untuk mendengarkan katekesi yang saya beri judul apa? Reformasi dan pedang yang disembunyikan di balik Alkitab. Ya, jadi kalau begini kan bagus. Reformasi dan pedang yang disembunyikan di balik Alkitab. Artinya, ketika kebebasan nurani itu berlaku sampai kalau ada orang lain berbeda pendapat. Bisa tangkap, ya. Jadi sejarah itu memang kadang-kadang kurang sopan. Sejarah kadang-kadang kurang sopan. Sejarah itu dia suka membuka lemari yang sudah lama terkunci, mengeluarkan kerangka yang disembunyikan, lalu meletakkannya di ruang tamu supaya semua orang berhenti berpura-pura, ya kan? Nah, salah satu lemari itu bernama Reformasi Protestan. Selama berabad-abad, kisah reformasi itu sering digambarkan sebagai drama moral sederhana. Di satu sisi ada Roma, gelap, represif, penuh sensor, indulgensi, dan api inkuisisi. Di sisi lain ada para reformator, gagah, membawa Alkitab, kebebasan hati nurani, hak membaca kitab suci, dan awal modernitas. Keren kali ya? Indah sekali. Masalahnya, sejarah itu bukan brosur untuk promosi denominasi. Sejarah bukan brosur promosi denominasi. Kajian sejarah menunjukkan bahwa reformasi abad ke-16 bukanlah gerakan kebebasan beragama seperti yang kita pahami sekarang ini. Bukan sama sekali. Ya. Nah, para reformator itu memang menuntut kebebasan untuk diri mereka sendiri dari otoritas gereja Katolik. Tapi ada tetapinya. Ketika mereka mendapat kekuasaan politik, kebebasan itu seringkali berhenti di depan pintu orang yang punya tafsir beda. Ya, contohnya bisa dilihat pada nasib kaum Anabaptis di Zurich. Zurich ini di mana? Yang dianiaya dan bahkan dihukum mati karena menolak baptisan bayi. Catatan Dewan Kota Zurich tahun 1527 itu secara jelas memerintahkan hukuman penenggelaman bagi Anabaptis yang menolak baptisan bayi. Itu kamu bisa baca di Protokol Buch des Rates der Stadt Zurich 5 Maret 1527 atau Staatsarchiv Zurich. Ya. Di Jenewa, Michael Servetus dibakar hidup-hidup atas perintah Calvin setelah dia menolak doktrin Trinitas. Catatan persidangan Servetus bisa ditemukan dalam bahasa Prancis ya. Registre du Conseil de Genève. Registre du Conseil de Genève. Saya tahu bahasa Prancis ya. Oke. Kalau dibaca lurus-lurus, Registre du Conseil de Genève. Volume 59, Oktober 1553. Coba cari, baca. Nah, catatan persidangan ini mencatat proses pengambilan keputusan eksekusi tersebut. Kasus-kasus ini yang kita sebutkan ini menunjukkan bahwa ternyata para reformator sering membatasi kebebasan orang yang berbeda pandangan.
sehingga tuntutan kebebasan nurani tidak selalu diberikan secara merata. Singkatnya, banyak reformator meminta kebebasan untuk menolak Roma, tetapi tidak selalu mau memberikan kebebasan yang sama kepada Anabaptis, Katolik, Zwinglian, Arian, Quaker, atau sesama Protestan yang menafsirkan Alkitab dengan cara berbeda. Ya. Jadi maksudnya ketika mereka memperoleh kebebasan itu, langsung berubah menjadi izin untuk mengatur orang lain. Jadi sebenarnya mereka itu, meja saya kotor sekali ya, ditinggalin 1 minggu soalnya. Jadi mereka sudah berhasil memperoleh kebebasan dari Roma, tetapi dari situ mereka justru membatasi kebebasan itu pada orang lain. Jadi gimana ya? Apa ya di sini? Oke, kita lanjut saja. Kamu jawab sendiri. Mitos reformasi sebagai ibu kebebasan. Kalau setahu saya, pendeta yang sering menyebarkan mitos kebebasan ini pendeta MBM, Uriwali Yanto Matalu. Nah, sejarah Johan Don, seorang sejarawan bernama Johann von Dellinger, itu pernah menyatakan bahwa hampir tidak ada anggapan yang lebih keliru daripada menganggap reformasi sebagai gerakan kebebasan intelektual. Sangat-sangat keliru menurut von Dellinger ini. Ya, para reformator itu menuntut kebebasan hati nurani bagi diri mereka sendiri. Tetapi ketika menjadi pihak yang lebih kuat, mereka tidak terpikir sama sekali untuk memberikannya kepada pihak lawan. Ya. Jadi anjay-anjay gitu ya. Penilaian yang sama seperti ini juga muncul dalam karya sejarah Protestan maupun sekuler. Ya. Oxford Dictionary of the Christian Church itu menyebut Luther, Beza, dan Calvin itu tidak lebih toleran terhadap pembangkang daripada gereja Katolik pada masa itu. Ya. Jadi perlu dicatat, perlu dicamkan bahwa pandangan tentang toleransi dalam reformasi itu berubah seiring dengan waktu. Nah, pada abad ke-19 sampai awal abad ke-20, karya seperti History of the Reformation in the 16th Century dari Merle D'Aubigne atau tulisan James Atkinson itu cenderung melihat reformasi secara idealis. Ya, digambarkan bagus-bagus sebagai kebangkitan kebebasan individu dan toleransi dari Hong Kong. Tapi sejak akhir tahun 91 itu kira-kira saya baru tamat SD ya. The European Reformation. Dan siapa ini? McCulloch. Tulisannya itu Reformation, Europe's House Divided. Tahun 2003 itu saya sudah top frater. Jadi itu sangat jelas menunjukkan dampak sosial politik dari reformasi. Jadi buku-buku ini, kedua ahli ini mengkritik mitos kebebasan, lalu membahas praktik intoleransi. Membahas praktik intoleransi baik di Protestan maupun Katolik. Ya, jadi penekanan pada sumber primer dan pendekatan kritis itu membuat gambaran reformasi itu sebenarnya jauh lebih rumit dan tidak seragam. Ya. Jadi pemahaman kita tentang sejarah reformasi juga dipengaruhi oleh cara sejarawan membacanya dari waktu ke waktu. Ya, maksudnya begitu. Nah, ini bukan tuduhan bahwa hanya Protestan yang melakukan kekerasan, bukan. Ya. Bukan hanya Protestan yang melakukan kekerasan beragama. Gereja Katolik juga punya halaman-halaman gelap yang tidak boleh dibersihkan dengan kosmetik apologetika. Ya. Tapi persoalannya sederhana sekali sebenarnya. Seseorang tidak bisa menjadikan kekerasan Katolik itu sebagai bukti bahwa gereja Katolik pasti salah. Nah, itu masalah di situ. Sembari menyembunyikan kekerasan Protestan di bawah karpet ruang konsistori. Jadi tuduh orang Katolik berdosa, sejarah kelam dari gereja Katolik, lalu mati-matian sembunyikan sejarah kelamnya sendiri. Nah, itu tidak gentle. Kalau dosa historis sebuah komunitas itu
otomatis membatalkan seluruh teologinya, maka hampir tidak ada tradisi Kristen yang tersisa untuk bisa berdiri. Ya kan? Sejarah sebaiknya digunakan untuk mengoreksi kesombongan, bukan sebagai alat untuk menyalahkan orang lain. Ya, bukan alat untuk menyalahkan orang lain. Dan di sini sebenarnya ironi reformasi itu sangat-sangat tajam. Kenapa? Salah satu prinsip yang sering dikaitkan dengan reformasi itu adalah hak individu untuk membaca dan menilai ajaran berdasarkan kitab suci. Tapi di sejumlah wilayah Protestan, seseorang bisa dihukum justru karena menggunakan hak tersebut. Ya, dan tiba pada kesimpulan yang berbeda dari penguasa atau reformator setempat. Jadi memang agak aneh ya. Logikanya kira-kira begini. Anda bebas menafsirkan Alkitab sendiri selama tafsir Anda selaras dengan tafsir kami. Nah, kalau berbeda, kebebasan nurani itu mendadak berubah menjadi pelanggaran sipil. Nah, salah satu di sebuah blog apologetika Patheos itu ada salah satu artikel yang menyebut kontradiksi ini secara jelas sekali. Ada kontradiksi. Orang sudah bebas, tapi you bebas tafsir sejauh tafsir itu sesuai dengan tafsir kami. Ya. Jadi betapa tidak logisnya menegaskan hak seseorang untuk menafsirkan Alkitab, lalu menyiksa atau membunuh orang itu karena dia sungguh-sungguh melakukannya. Nah, ini masalah internal yang tidak mudah diselesaikan, tidak gampang diselesaikan. Bukan semata-mata karena para reformator adalah manusia berdosa. Itu gampang sekali, maksudnya kita langsung bilang, oh para reformator itu manusia berdosa. Bukan. Persoalannya adalah bahwa prinsip pembebasan dari otoritas gerejawi dengan cepat disambungkan kepada kekuasaan negara. Otoritas uskup ditolak, tetapi tempatnya diambil alih oleh pangeran, dewan kota, atau magistrat sipil. Ya, jadi tiaranya dilepas, mahkota negara yang dipasang. Nah, paus ditolak karena dianggap menguasai hati nurani, tetapi penguasa wilayah kemudian diberi hak untuk menentukan agama rakyat. Jadi membatasi ibadat, menyensor buku, mengusir pembangkang, bahkan menghukum mati kaum yang dianggap sesat. Jadi hanya geser saja kan? Roma dianggap terlalu berkuasa, dan solusinya serahkan kekuasaan itu kepada wali kota. Itu yang terjadi di Swiss. Nah, kaum Anabaptis ini korban kebebasan yang belum dewasa sebenarnya dalam sejarah. Kaum Anabaptis itu menjadi salah satu korban paling jelas dari intoleransi Protestan pada masa-masa awal. Mereka ini adalah sebuah kelompok yang muncul di tengah-tengah reformasi, ditandai dengan keyakinan bahwa baptisan itu hanya sah kalau dilakukan atas dasar pengakuan iman pribadi. Biasanya pada usia dewasa kan. Dan mereka ini menolak baptisan bayi yang sering lazim di gereja-gereja lain pada saat itu. Nah, selain persoalan baptisan, banyak kaum Anabaptis ini juga menekankan kehidupan Kristen yang radikal, menolak kekerasan, dan seringkali menolak keterlibatan gereja dalam urusan agama. Urusan negara. Keterlibatan gereja dalam urusan negara maksudnya. Nah, pandangan-pandangan dari kaum Anabaptis seperti ini yang membuat mereka dianggap sebagai ancaman oleh otoritas Katolik maupun Protestan. Sehingga mereka itu kerap menjadi sasaran penganiayaan, pengusiran, dan hukuman mati. Di Zurich, penganiayaan terhadap mereka itu mencakup hukuman ditenggelamkan, pembakaran, dan pemenggalan. Sadis kan? Jadi bukan cuma Katolik, Calvin dan kawan-kawan juga. Dewan kota Zurich bahkan memerintahkan agar mereka yang ditemukan tidak boleh dibiarkan hidup. Ya, ada ironi di sini. Sebagian Anabaptis itu menolak baptisan bayi karena mereka menganggap memang baptisan bayi harus diberikan berdasarkan pengakuan iman secara pribadi. Nah, orang bisa saja menganggap tafsir mereka itu keliru, tapi jawaban terhadap tafsir yang keliru seharusnya berupa argumentasi, bukan dengan menenggelamkan penafsirnya. Jadi, air yang menurut mereka seharusnya menjadi tanda baptisan orang percaya, justru dipakai untuk membunuh mereka. Kasihan ya. Jadi, satir sejarah memang tidak perlu dikarang-karang ya. Dia sudah menulis dirinya sendiri. Philip Melanchthon, kenal ya? Kenal Philip Melanchthon ya?
Salah satu intelektual utama reformasi Lutheran. Itu terlibat dalam mekanisme sipil yang menekan Anabaptis melalui pemenjaraan, pengasingan, dan hukuman mati. Martin Bucer bahkan dikutip sebagai orang yang menyerukan pemusnahan dengan api dan pedang terhadap penganut agama yang dianggap palsu, termasuk keluarga dan harta benda mereka. Tentu saja seseorang bisa mengatakan bahwa ucapan-ucapan semacam itu harus dipahami dalam konteks abad ke-16. Iya, ini kita bicara konteks abad ke-16, benar. Tapi konteks sejarah bukan mesin penghapus moral. Konteks sejarah itu membantu menjelaskan tindakan, bukan secara otomatis membenarkannya. Begitu. Ya. Dan ini penting lagi. Kalau konteks abad ke-16 dipakai untuk memaklumi kekerasan Protestan, konteks yang sama juga harus dipakai untuk menilai kekerasan Katolik. Jangan meminta hermeneutika historis bagi pahlawan sendiri, tetapi gunakan palu moral modern untuk memukul lawan. Mari kita masuk ke poin yang paling suka diberi gula sabu. Calvin dan Servetus, kebebasan yang berakhir di tiang eksekusi. Nama Michael Servetus itu sulit dihapus dari sejarah reformasi. Servetus menolak doktrin Trinitas sebagaimana dirumuskan dalam iman Kristen klasik. Secara teologis, ajarannya memang menyimpang sangat-sangat jauh, tapi persoalannya bukan sekedar apakah Servetus benar. Di balik eksekusi Servetus tersimpan berbagai motif yang saling terkait. Secara politik, Jenewa saat itu tengah berjuang mempertahankan identitasnya sebagai kota Protestan yang baru lepas dari hegemoni Katolik. Sehingga segala bentuk ajaran yang dianggap bidat atau subversif dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas dan kekuasaan Dewan Kota serta posisi Johannes Calvin sendiri, Jean Calvin. Secara sosial, masyarakat Jenewa masih menganggap penyimpangan agama bisa membawa malapetaka bagi komunitas secara keseluruhan karena keyakinan bahwa persatuan iman merupakan dasar keamanan dan kesejahteraan kota. Secara teologis, ketegangan seputar doktrin Trinitas itu menjadi ujian bagi batas-batas toleransi dalam reformasi. Apakah sebuah gereja yang membebaskan diri dari Roma akan mengizinkan perbedaan mendasar dalam soal-soal inti iman, atau justru menggantikan satu bentuk ortodoksi dengan yang lain? Ujian penting. Jadi, catatan persidangan Servetus di Jenewa itu menunjukkan bahwa dia secara terbuka menantang ajaran resmi gereja, Servetus ya. Bahkan mengirimkan naskah yang berjudul Christianismi Restitutio kepada John Calvin, dikirim, sehingga menjadi bukti utama dalam dakwaan. Dalam surat Calvin kepada Farel tanggal 20 Agustus 1553, Calvin menulis seperti ini: "Aku berjanji, jika dia datang dan keputusanku tidak berdaya, aku tidak akan membiarkannya lolos hidup-hidup." Bukti-bukti utama di persidangan itu berasal dari surat-surat pribadi, naskah ajaran, juga pengakuan tertulis Servetus tentang pandangannya yang berbeda. Jadi, dia memang tidak benar, Servetus. Persoalannya, apakah kesalahan teologis harus dijawab dengan kematian? Kan bisa bikin konsili untuk anatema Servetus kan? Tapi Protestan kan tidak bisa buat begitu. Jadi, kelas. Di bawah pemerintahan religio-politik Jenewa, Servetus dihukum mati. Sesudahnya, Melanchthon memuji eksekusi tersebut sebagai teladan yang saleh dan layak dikenang. Bucer bahkan berpendapat bahwa Servetus pantas menerima kematian yang lebih mengerikan. Kita berhadapan dengan ironi yang sulit dihindari. Reformasi itu sering dipuji karena menempatkan firman di atas manusia. Tapi dalam praktiknya, manusia tertentu tetap bertindak sebagai penafsir resmi firman, lalu bekerja sama dengan negara untuk menghukum mereka yang menafsirkannya secara berbeda.
Masalahnya ternyata bukan sekedar ada atau tidak adanya otoritas. Masalahnya adalah siapa yang memegang otoritas, dari mana otoritas itu diperoleh, bagaimana otoritas itu dibatasi, dan kepada siapa dia bertanggung jawab. Menghapus magisterium, saudara-saudari, tidak menghapus kebutuhan akan penafsiran. Dia hanya memindahkan pusat penafsiran kepada konsistori, sinode, pangeran, profesor teologi, atau pemimpin komunitas. Setiap sistem tetap punya hakim. Bedanya, sebagian hakim memakai tiara, sebagian lagi memakai jubah akademik, sambil bersikeras bahwa mereka bukan hakim. Reformasi, harta gereja, dan ternyata ada teologi yang sangat menguntungkan. Ya, reformasi ini. Jadi reformasi juga tidak bisa dipahami semata-mata sebagai perdebatan murni mengenai pembenaran, justification, sakramen, atau kitab suci. Tidak bisa dipahami semata-mata itu saja. Di banyak wilayah, perubahan agama membawa keuntungan ekonomi dan politik yang besar. Sebagai contoh konkretnya ya, di Inggris itu penutupan biara-biara pada masa pemerintahan Henry ke-8 itu menyebabkan ribuan lahan milik gereja disita dan dialihkan kepada putra mahkota ya. Juga para bangsawan pendukung reformasi. Jadi biara-biara itu disita lalu dialihkan ke para pendukung reformasi. Demikian juga di Swedia, sebagian besar tanah gerejawi itu berpindah kepemilikan ke tangan negara, sehingga memperkaya para penguasa dan memperkuat posisi politik mereka. Lalu kemudian baru jual telur rebus, bilang, negara Protestan lebih kaya dari Katolik. Itu telur busuk. Biara-biara dibubarkan, tanah gerejawi disita, kekayaan rumah sakit, sekolah, serikat-serikat, dan lembaga amal berpindah tangan. Para pangeran memperoleh bukan hanya kemandirian religius, tetapi juga properti yang luas. Pantas ya, negara Protestan lebih makmur dari Katolik ya. Di Swedia misalnya, tanah yang sebelumnya dikuasai gereja beralih secara drastis ke tangan putra mahkota. Di tangan bangsawan, royal maksudnya. Di Scotland, sejumlah bangsawan itu mendukung revolusi agama karena perubahan tersebut membuka peluang untuk merampas kekayaan gereja dan monarki. Jadi hal ini tidak membuktikan bahwa seluruh reformasi hanyalah perampokan berkedok teologi. No, bukan maksudnya seperti itu. Itu nanti akan menjadi semacam penyederhanaan yang sangat bodoh ya. Kalau hanya mengatakan bahwa reformasi ternyata hanyalah perampokan berkedok teologi. Tidak juga. Tapi juga sama bodohnya membayangkan bahwa semua pangeran tiba-tiba menjadi ahli surat Roma, tersentuh oleh doktrin pembenaran, lalu secara kebetulan memperoleh tanah, emas, biara, dan yurisdiksi politik setelah menerima teologi baru. Tidak juga kan? Roh memang bekerja dalam sejarah, tapi para bangsawan juga tahu cara membaca sertifikat tanah. Perubahan doktrin bisa lahir dari keyakinan yang tulus. Tapi keyakinan tulus bisa dengan mudah memperoleh pengikut tambahan ketika dia datang bersama properti, pajak, kuasa administratif, dan kesempatan untuk menyingkirkan lawan politik. Reformasi nih ya, reformasi. Disinilah sejarah meminta kita untuk dewasa, saudara-saudari. Jangan mereduksi agama menjadi ekonomi, tetapi jangan pula berpura-pura bahwa ekonomi tidak pernah memakai jubah agama. Misalnya di kota Magdeburg, ya, para pejabat kota memanfaatkan perubahan agama untuk mengambil alih aset gereja dan memperkuat posisi finansial mereka sendiri. Pada kasus lain, di Hesse, Landgrave Philip secara aktif mendorong reformasi dengan pertimbangan supaya dia bisa mengakses kekayaan biara serta menggunakan dana gereja untuk kepentingannya sendiri, termasuk beristri lagi. Dan Luther bilang, oh gas istri 2. Boleh. Dalam banyak kasus, saudara-saudari,
penerimaan doktrin Protestan oleh para penguasa lokal terjadi bersamaan dengan redistribusi tanah, properti, dan pajak yang sebelumnya milik gereja Katolik ke kas pemerintah atau kantong bangsawan. Jadi siapa yang selalu masuk Protestan kalau dapat tanah besar? Contoh-contoh ini memperjelas bahwa motivasi ekonomi dan politik sangat berperan dalam dinamika perubahan agama pada masa reformasi. Tapi ada hal yang menarik lagi. Ada penghapusan misa dan liturgi secara paksa. Mari kita lihat. Di sejumlah wilayah reformasi, kebebasan beragama diwujudkan dengan cara yang unik. Ibadat Katolik dilarang, gereja diambil alih, patung dihancurkan, altar dirusak, dan kehadiran dalam khotbah Protestan diwajibkan oleh hukum. Hukum negara wajib ikut khotbah Protestan, kalau tidak leher putus. Di Zurich itu misa Katolik dihapus pada tahun 1525. Di Jenewa, gereja-gereja disita, biara ditutup, patung dan gambar dihancurkan, dan harta gereja lenyap akibat kerusuhan. Di Augsburg dan kota-kota lain, misa dihambat, ditekan, karya seni gerejawi dirusak, umat yang menolak mengikuti ibadat baru dapat diperintahkan meninggalkan kota. Mereka baru usir keluar saja. Dan orang Katolik dilarang menghadiri misa di tempat lain. Di Scotland, pada masa John Knox, menghadiri misa, ikut misa itu bisa dihukum secara bertahap melalui penyitaan harta, cambuk, pengasingan, dan pada akhirnya kematian. Ini penting ya kita sebutin karena reformasi seringkali dipasarkan, dijual sebagai pembebasan rakyat dari ibadah yang dipaksakan. Kenyataannya di banyak tempat ibadat lama memang dihapus, lalu ibadat baru diwajibkan, dipaksakan juga. Paksaan tidak hilang, dia hanya mengganti buku liturginya saja. Ya. Kemudian juga ada yang namanya sensor Protestan dan kebebasan pers bersyarat. Mitos lain yang perlu dibongkar adalah anggapan bahwa para Protestan pada awalnya secara konsisten memperjuangkan kebebasan pers. Luther memang menuntut agar tulisannya tidak dibungkam oleh otoritas Katolik. Tapi dia juga berusaha menggunakan kekuasaan sipil untuk menghentikan penerbitan karya-karyanya. Kebebasan firman yang diminta bagi dirinya tidak selalu diberikan kepada penerjemah dan penulis Katolik. Di wilayah Lutheran, karya Anabaptis dan kelompok lain dilarang dibeli, dijual, atau dibaca. Pelanggaran bahkan dapat dikaitkan dengan hilangnya harta benda dan nyawa. Melanchthon juga mendukung sensor terhadap tulisan yang dianggap mengganggu ajaran Lutheran. Sementara karya-karya Zwinglian itu dimasukkan ke dalam daftar terlarang di Wittenberg. Padahal sama-sama Protestan. Jadi, reformasi tidak menghapus indeks buku terlarang, indeks Librorum Prohibiticum itu kan. Dia menerbitkan indeksnya sendiri. Buku-buku Katolik dilarang karena dianggap sesat. Buku-buku sesama Protestan juga dilarang karena kebebasan membaca Alkitab menjadi kurang menyenangkan ketika pembaca tiba pada doktrin perjamuan kudus yang berbeda-beda. Ya, jadi percetakan dipuji ketika mencetak untuk Luther, tapi ketika mencetak lawan Luther, percetakan tiba-tiba menjadi ancaman bagi keselamatan jiwa. Jadi saudara-saudara, jangan menukar sejarah dengan legenda denominasi. Apa yang harus kita simpulkan dari sini? Bukan bahwa Katolik selalu toleran dan Protestan selalu kejam. No. Itu propaganda murahan. Bukan juga bahwa semua reformator adalah monster haus darah. Banyak di antara mereka adalah pemikir besar, pengkhotbah berpengaruh, dan tokoh religius yang sungguh-sungguh meyakini tindakan mereka. Tapi kesimpulannya lebih sederhana dan lebih menyakitkan. Reformasi itu tidak lahir sebagai gerakan kebebasan beragama dalam pengertian modern. No. Para reformator itu adalah anak dari zamannya. Mereka sering menerima asumsi bahwa kesatuan politik membutuhkan kesatuan agama dan bahwa negara berhak
menekan ajarannya dianggap sesat. Tapi pengakuan ini membawa konsekuensi. Ya, orang Protestan tidak dapat memakai kisah inkuisisi sebagai palu apologetis untuk membuktikan kesalahan gereja Katolik, seolah-olah tradisi mereka sendiri lahir dengan tangan bersih. Alkitab terbuka dan deklarasi hak asasi manusia disaku juga. Tidak. Kalau kejahatan anggota gereja membatalkan klaim kebenaran gereja, prinsip itu akan kembali seperti bumerang kepada diri sendiri. Jadi Luther, Calvin, Melanchthon, Butcher, Knox, Cranmer, dan juga para penguasa Protestan lainnya, mereka itu bukan malaikat liberal yang kebetulan lahir terlalu dini. Mereka adalah tokoh besar sekaligus manusia pada zaman mereka, dengan keberanian, kecerdasan, kelemahan, kontradiksi, dan noda darah yang nyata. Jadi, sejarah reformasi harus dibaca tanpa dupa denominasi. Jadi refleksi semacam ini bukan sekedar urusan masa lalu, tetapi juga menjadi cermin bagi debat tentang kebebasan beragama di masa kita sekarang ini. Ya, tantangan seputar kebebasan beragama tidak berhenti pada abad ke-16 sebenarnya. Bahkan sampai hari ini, kita menyaksikan kasus-kasus di mana kelompok agama minoritas masih menghadapi diskriminasi, pembatasan pendirian rumah ibadah, pelarangan simbol-simbol keagamaan di ruang publik, atau tekanan dari kelompok mayoritas yang merasa keyakinannya terganggu. Jadi, persoalan seputar aturan berpakaian religius di sekolah, penolakan izin tempat izin ibadah, penolakan izin tempat ibadah, kriminalisasi atas pilihan keyakinan, ujaran kebencian berbasis agama, ini contoh nyata bahwa isu toleransi dan perlindungan hak beragama tetap relevan. Ya. Kesadaran akan kerumitan sejarah reformasi itu membantu kita melihat bahwa toleransi dan kebebasan berkeyakinan tidak sekedar diberikan begitu saja, tetapi merupakan hasil dari proses panjang yang penuh kontradiksi dan kompromi. Ya. Dengan memahami bahwa klaim kebebasan agama pernah mudah dibatasi oleh kekuasaan mayoritas, kita diingatkan untuk waspada terhadap kecenderungan serupa dalam masyarakat modern. Jadi jangan sedikit-sedikit playing victim. Semua pada posisinya dulu pernah jadi monster. Tantangan dan ironi masa lalu ini bisa memperdalam komitmen kita untuk memperjuangkan hak setiap individu menjalankan keyakinan tanpa takut ditekan oleh pihak manapun, baik negara maupun kelompok agama dominan. Dan ini mengandung usaha pembaruan, tetapi juga perebutan kekuasaan. Ya, reformasi itu kan. Reformasi itu membawa kitab suci kepada banyak orang, tetapi juga menyita buku lawan. Dia mengandung usaha pembaruan, tetapi juga perebutan kekuasaan. Dia mengecam paksaan Roma, tetapi membangun paksaan baru di Zurich, Geneva, Wittenberg, Strasbourg, dan Edinburgh. Jadi sebelum seseorang kembali berkata, reformasi membebaskan manusia dari tirani gereja, ada baiknya dia menambahkan satu kalimat kecil supaya sejarah tidak tertawa terlalu keras. Reformasi membebaskan para reformator dari otoritas Roma, tetapi tidak selalu membebaskan orang lain dari otoritas para reformator. Jadi ada ironi yang berdiri dengan tenang di sini, dingin dan tidak terbantahkan. Ya, jadi ketika teman kita Protestan mulai mengusik inkuisisi, diam dan tenanglah. Minta ke dia cerita bagaimana dengan inkuisisi Protestan. Kalau inkuisisi Katolik membatalkan ajaran Katolik, berarti Protestan juga harus bubar dong. Jangan pura-pura cuci tangan. Oke, siapa lagi yang mau bahas inkuisisi? Orang-orang berdosa sama dulu kok mau diapakan? Mereka sudah mati. Ya. Ya toh? Masih mau ngomong inkuisisi? Thomas
ale ufuf sin magan. Tomasi usimu fedin ho ate kau henau. Nom halande kaf na tuin ho am.